Nggak pernah aku sangka, ternyata, menikah bukan hanya soal aku dan istriku saja, tapi juga tentang orang-orang di sekelilingnya, termasuk ibu mertuaku yang terlalu muda, terlalu cantik, dan entah kenapa, terlalu menggoda. Inilah kisahku. Namaku Andra, usia 29 tahun. Baru setahun ini aku menikah dengan wanita pilihanku, Nisa. Dia baik, lembut, dan sangat perhatian. Sayangnya, setelah menikah, kami belum mampu hidup mandiri. Tabungan pas-pasan dan pekerjaan yang belum stabil membuat kami tinggal sementara di rumah orang tuanya. Awalnya kupikir itu solusi terbaik. Tapi semua berubah saat aku mengenal lebih dekat ibu mertuaku. Bu Rina. Itulah namanya. Usianya baru 43 tahun. Tapi wajahnya masih sangat muda, tubuhnya langsing, dan caranya berpakaian tidak seperti ibu-ibu pada umumnya. Kalau lagi di rumah, dia sering cuma pakai daster tipis, kadang bolak-balik ke dapur tanpa mengenakan bra. Aku berusaha nggak lihat, sungguh. Tapi bagaimana caranya menolak sesuatu yang muncul di hadapanmu hampir setiap hari? Mas Andra, mau sarapan? Tanyanya suatu pagi, dengan senyum manis dan daster bermotif bunga yang terlalu pendek untuk disebut sopan. Aku hanya mengangguk, lalu cepat-cepat kembali ke kamar. Aku sadar, ini bukan rumahku. Tapi aku mulai merasa tidak nyaman, bukan karena perlakuan buruk, melainkan karena godaan yang terlalu dekat. Hari demi hari, aku makin sering berpapasan dengan Bu Rina. Dan setiap kali itu terjadi, selalu saja ada momen canggung. Pernah suatu sore, aku duduk di teras depan sambil main HP. Bu Rina keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk kecil yang melilit tubuhnya. Rambutnya basah, bau sabun menyengat, dan, astaga, aku langsung menunduk. Dia hanya tersenyum dan bilang, "Aduh, maaf ya mas, ibu lupa ambil baju." Tapi dia jalan pelan-pelan di depanku. Seolah sengaja. Dan ya, aku mulai ragu, ini kebetulan atau memang dia niat? Aku mulai curhat ke teman kerjaku. Lo gila, Endra. Itu godaan kelas berat. Jangan sampai kejebak, kata temanku Bayu. Aku hanya bisa tertawa getir. Karena aku tahu, godaan itu nyata. Dan aku tinggal satu atap dengannya. Suatu hari, Nisa mendapat tugas dinas ke Bandung selama 3 hari. Dia semangat banget, karena itu proyek pertamanya sebagai asisten manajer. Aku titip rumah. Ya, jangan lupa makan. Jangan males mandi, katanya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk, meski dalam hati, aku sedikit cemas. Bukan takut tinggal sendiri, tapi takut tinggal berdua dengan Bu Rina. Hari pertama berjalan biasa. Aku sengaja pergi pagi-pagi, pulang malam. Tapi malam itu, listrik tiba-tiba mati sebentar. Setelah nyala, aku ke dapur mau ambil air. Dan di sanalah Bu Rina berdiri. Pakai daster merah tipis, berdiri sambil memegang gelas. Wajahnya lembut, tapi tatapannya tajam. "Andra, kamu takut sama ibu, ya?" tanyanya pelan. Aku tercekat. "Enggak, Bu. Cuma, kaget aja." Dia mendekat. Tangannya menyentuh lenganku. "Ibu cuma pengen ngobrol. Tapi kalau kamu nggak nyaman, ibu ngerti." Aku langsung mundur. "Maaf Bu, saya mau istirahat." Lalu aku cepat-cepat masuk kamar dan mengunci pintu. Malam itu aku nggak bisa tidur. Paranoid. Takut. Gelisah. Bukan karena dia, tapi karena diriku sendiri. Keesokan harinya, aku tetap bersikap biasa. Bu Rina pun tidak menyapaku seperti biasanya. Aku lega. Tapi yang tak kuduga adalah Nisa pulang lebih cepat. "Surprise," katanya sambil masuk rumah. Aku senang, tapi juga canggung. Aku takut Bu Rina cerita macam-macam. Tapi ternyata bukan Bu Rina yang bicara. Beberapa jam setelah pulang, Nisa membuka rekaman CCTV kecil yang terpasang di sudut ruang tamu. Dia biasa memantaunya dari HP saat sedang kerja di luar kota. "Mas, ini apa?" tanyanya sambil menunjukkan cuplikan. Terekam jelas aku dan Bu Rina berdiri di dapur. Jarak kami terlalu dekat.
Meskipun tidak terjadi apa-apa, ekspresi wajah ibunya sangat mencurigakan. Mas, kamu nggak cerita ya malam itu ketemu ibu? Kenapa nggak jujur? Aku panik. Aku jelaskan semuanya. Tapi Nisa tidak percaya. Kamu pikir aku nggak tahu dari dulu ibu suka godain suami-suami temennya? Katanya dengan nada getir. Aku terdiam. Aku tak tahu soal itu. Tapi kini, semua sudah telanjur. Hari itu juga, Nisa meminta waktu sendiri. Dia pergi ke rumah temannya. Sementara aku duduk di ruang tamu, terdiam, berhadapan dengan Bu Rina yang tampak tenang seolah tak terjadi apa-apa. Apa kamu senang lihat rumah tangga anakmu hampir hancur? Bu, tanyaku dingin. Bu Rina hanya menatapku, lalu berkata, Andra, aku cuma kesepian. Aku berdiri. Kesepian bukan alasan menghancurkan hidup orang lain. Aku bereskan barang. Saat Nisa pulang sore itu, aku hanya berkata, kalau kamu butuh waktu, aku akan pergi dulu. Dia hanya menatapku. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Tapi aku tahu, hatinya sedang pecah. Aku pergi meninggalkan rumah itu dengan koper kecil. Dan sejak hari itu, tak pernah lagi aku kembali. Sudah 6 bulan berlalu. Aku tinggal di rumah kos kecil, bekerja dengan tenang meski sendiri. Nisa belum pernah menghubungiku lagi. Aku pun tak berani mengganggunya. Kadang, aku membuka galeri foto kami. Foto pernikahan, foto liburan, foto saat kami tertawa tanpa beban. Dan tiap kali melihatnya, hatiku terasa diremas. Aku bukan suami yang selingkuh. Tapi aku juga bukan suami yang bisa menjaga perasaan istrinya. Aku gagal membuat rumah tanggaku aman dari godaan orang yang seharusnya jadi pelindung. Suatu sore, di sebuah minimarket, aku bertemu Nisa. Dia tampak lebih dewasa. Rambutnya lebih pendek, auranya lebih tenang. Kami hanya saling pandang. Hai! Sapaku pelan. Hai, jawabnya. Kami sempat duduk di warung kopi tak jauh dari sana. Obrolan kami hangat, tapi tetap ada jarak. Aku udah pisah rumah sama ibu, katanya. Aku mengangguk. Aku minta maaf, Nis. Dia mengangguk juga, lalu berkata, aku juga minta maaf karena nggak percaya kamu. Tapi kamu juga harus tahu, kepercayaan itu fragile. Sekali pecah, susah diperbaiki. Aku mengerti. Pertemuan itu menjadi akhir sekaligus awal. Kami tak kembali bersama, tapi kami berdamai dengan luka masing-masing. Sekarang aku tahu, rumah tangga itu bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang menjaga batas, menjaga hati, dan menjaga integritas. Godaan bisa datang dari mana saja. Bahkan dari orang yang seharusnya menjadi pelindung. Tapi pada akhirnya, semua kembali pada pilihan kita. Aku belajar dari semua ini. Mungkin suatu saat aku akan menikah lagi. Tapi untuk sekarang, biarlah aku belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Karena aku tak mau kehilangan lagi. Hanya karena tak mampu menjaga satu langkah kecil dalam malam yang gelap.